Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh si Hasto ini begitu ya. Ini safari Anies di Surabaya disebut sepi ya, Nasdem anggap PDP panik. Betul begitu kan? Karena pada akhirnya apa? Realitasnya ya, faktanya, wah, Anies Baswedan disambut tidak terbendung lagi, baik di Surabaya dan di di Madura begitu kan. Ini antusiasmenya sangat luar biasa begitu. Walaupun ya PDIP memframing bahwa Anies Baswedan ya dianggap sepi. Wah, orang tidak begitu percaya, dan sekarang eranya era modern begitu kan. Tidak begitu segampang itu untuk memframing seseorang bahwa itu adalah sepi dan sebagainya begitu kan. Tetapi perlu dilihat bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan sangat luar biasa sekali. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen agak menarik juga begitu. Safari Anies di Surabaya disebut sepi ya, Nasdem anggap PDP panik. Betul sekali begitu kan. Ada kepanikan ya, apalagi Hasto yang mengatakan itu begitu. PDP panik ya, woi Nasdrunista. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra di situ begitu ya. Mungkin PDIP melihatnya dengan rasa kebencian dan sakit hati. Safari Anies Baswedan di mana-mana di negeri ini sukses sangat luar biasa. Disambut begitu kan ya, tidak terbendung lagi ya. Bahkan ya harusnya Nasdem tidak perlu tanggapi, biarin aja Hasto terus ya sibuk komentari kepanikannya. Lama-lama ya akan terulang tangisan seperti Pilgub Jatim dulu. Ya bisa saja seperti itu begitu. Karena apa? Karena selama ini Hasto kayaknya panik sih begitu ya. Dan bahkan ini nggak ngurus sopo ae sing dadi presiden, podo ae nggak ngereken sopo sing dadi ya. Siapapun presiden tidak akan bisa maju karena orientasi dalam jabatannya adalah kekuasaan, bukan kemakmuran. Betul. Mau disebut sepi atau juga nggak apa-apa, wajar aja kan. Anies bukan apa-apa, hanya sebatas mantan gubernur dan mau mencalonkan capres. Wah, sepi kok Bawaslu sampai buang anggaran buat balas buat SMS blast ini. Ini apa sebenarnya sih yang terjadi selama ini begitu, bahwa ya Anies Baswedan dianggap sepi begitu kan ya, orang-orang yang menyambut kedatangan Anies Baswedan, padahal kenyataannya dan faktanya wah luar biasa begitu ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kepanikan besar kepada Anies Baswedan begitu ya. Hasto sedang bobok, jadi ya nggak lihat begitu antusiasnya mereka sampai ya upel-umpel menyambut Anies Baswedan. Betul. Tenang ya, pasti ada Pak Anies presiden berikutnya. Hasto suruh ngomong sama kader parpol lainnya ya. Sendiri aja, soalnya nggak ada yang percaya omongannya. Iya, karena memang kalau tidak ada Hasto dalam dunia politik kita tidak ada yang mau ditertawakan begitu. Seperti Hasto, Ferdinand, Ngabalin itu kan cuma sebagai pemanis ya, sebagai canda tawa di situ begitu. Dalam dunia politik tidak harus serius-serius amat begitu kan ya. Hasto lagi panas dingin, takut Harun Masiku nongol ini. Galau bos ini. Rumusannya begini. Jika seseorang bereaksi terhadap satu situasi kondisi yang dialami, dapat dipastikan orang merasa itu cemas ya. Yang panik lu nih, yang panik lu kali drone. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra di situ begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi kepanikan Hasto itu kok nggak biasanya begitu kan. Seolah-olah biasanya kalau dia panik sambil nangis-nangis kayak BBM waktu itu naik begitu kan. Tapi kok sekarang paniknya kok sambil tertawa begitu. Mungkin melihat situasi dia panik, melihat Anies Baswedan banyak yang disambut begitu kan. Ada kepanikan tapi tersenyum begitu. Tersenyum di mana? Tersenyumnya wah ini bisa kalah nanti kan, kira-kira seperti itu begitu. Ya pada itulah si Hasto begitu ya. Padahal nggak usah ikut campur menanggapi lah PDIP, emang sepi ya. Kok sudah kasihan bapak ini. Betul, katanya sepi, tapi PDIP ya bawel mengomentarinya ini. Saking paniknya keluar SMS larangan Bawaslu. Betul juga begitu. Kalau sepi ya kenapa begitu? Ada apa begitu kan ya? Dari Hasto sendiri begitu kan ya. Padahal wah raminya luar biasa begitu. Ya itulah komentar-komentar netizen begitu ya. Ada pro dan ada kontra. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik ya. Safari Anies di Surabaya disebut sepi ya, Nasdem anggap PDIP panik. Betul begitu kan ya. Ini Nasdem sudah mengomentari apa yang disampaikan oleh si Hasto begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan ya,
Hasto Kristianto yang menyebut safari politik Anies Baswedan di Surabaya, Jawa Timur tak banyak diminati masyarakat. Ali yang turut dalam safari Anies itu mengatakan jika benar sepi mestinya PDIP tak perlu berkomentar. Ia pun menganggap PDIP justru panik. Bahkan ya dia mengatakan kalau sepi kenapa harus komentarin? Harusnya senang dong, kata Ali saat dihubungi oleh CNN Indonesia. Betul begitu, seharusnya Hasto kan senang kalau itu sepi. Kenapa kok mengomentari terkait dengan kedatangan Anies Baswedan? Berarti ya kebalikannya begitu kan? Kan begitu logika-logika kita begitu ya. Kalau saya sih menerjemahkan panik imbuhnya dia, ya artinya sekarang di era digital, di era modernisasi ini sangat luar biasa begitu kan ya. Orang tidak bisa dibohongi hari ini begitu. Ya kalau dulu zamannya yang dipakai Hasto sekarang boleh bisa dipercaya atau tidak begitu. Tapi di era modern sekarang sudah tertuju ke situ ya. Banyak yang dunia modern sudah perubahan sangat luar biasa begitu. Menurut Ali, masyarakat justru berbondong-bondong datang ke lokasi yang didatangi Anies, salah satunya masjid yang didatangi untuk sholat Jumat. Ya, itu terlihat aja di Instagram Anies itu, bisa bercerita itu. Belum yang di Madura, Madura lebih gila lagi ucapnya. Sebelumnya Hasto menilai safari politik Anies Baswedan tak banyak diminati masyarakat Kota Pahlawan. Ya, Hasto berkata rendahnya perhatian warga Surabaya karena publik sudah tahu siapa yang membangun kota Surabaya selama ini. Emang siapa yang membangun kota Surabaya? Emang hanya PDIP saja begitu kan? Itulah logika-logika yang salah menurut saya pribadi ya. Ya ada kepanikan besar terhadap Hasto ya. Di satu sisi dia juga tersenyum. Karena apa? Kok sebanyak ini ya kan kira-kira seperti itu begitu. Tetapi yalah itulah nama Hasto ya, tidak perlu kita besar-besarkan karena memang anfaidah begitu ya. Menurutnya yang membangun Surabaya yaitu adalah kader-kader PDIP seperti Bambang Deha ya, Tri Risma hari ini dan Eri Cahyadi. Bahkan yang safarinya sepi karena warga tahu Surabaya selama ini siapa yang membangun, kata Hasto di sela menghadiri acara Rakornis PDIP Jawa Timur di Surabaya Minggu. Hasto juga mengatakan masyarakat Surabaya sudah bisa menilai bahwa Anies datang dengan gagasan yang tak relevan. Katanya tidak relevan begitu kan? Bukankah sebaliknya kan begitu logika-logika kita begitu ya? Pada hakikatnya ya si Hasto itu panik luar biasa begitu kepanikannya, bahkan dianggap sebagai ngigau begitu. Dalam artian apa? Ya karena memang pada kenyataannya Anies Baswedan disambut luar biasa di situ begitu. Bahkan ya disambut tidak terbendung lagi ya dukungan Anies Baswedan selama ini begitu. Kenapa? Ya Hasto PDIP mengatakan sepi dan sebagainya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Ini sosok Anies Baswedan belum memulai kampanye, ini masih belum kampanye begitu kan, ini masih silaturahmi ya, masih ketemu dengan relawan ya, silaturahmi kebangsaan di situ begitu ya. Apalagi nanti kampanye, wah luar biasa begitu. Ini sudah saatnya bahwa Anies Baswedan ya dengan hal seperti ini yang dikomentari oleh si Hasto ini ya, biarkan aja sakit hati mereka, biarkan kebakaran jenggot, biarkan mereka kepanasan begitu kan, melihat Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Dan saya apresiasi langkah Jawa Timur yang memberikan kontribusi besar dan sambutan ya kepada Anies Baswedan ya, dan bahkan saya yakinnya adalah Jawa Timur adalah lumbung kemenangan Anies Baswedan nanti begitu di 2024. Semoga aja, bismillah, apalagi di Madura, wah tidak terbendung lagi begitu kan ya, karena dukungan sangat masif luar biasa begitu ya. Walaupun ada pro dan kontra, ada penolakan dan itu ya, ada segelintir orang yang menolak, itu kan hal yang biasa begitu kan dalam demokrasi kita. Tetapi ya walaupun dia ditolak ya, yang nyambut bahkan ratusan ribu begitu kan ya, bahkan jutaan orang tertuju kepada Anies Baswedan saat ini begitu ya, melihat bagaimana Anies Baswedan disambut luar biasa di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.